Alhamdulillah. Kosong kan, Pak? Iya kosong. Tapi saya nggak narik lagi, Mbak. Saya mau pulang. Capek. Itu nyala. Saya naik ya, Pak. Kita mau kemana, Mbak? Jalan dulu aja, Pak. Mbaknya orang sini ya? Kalau saya asli Wonogiri, Mbak. Saya dan anak istri merantau di kota ini sudah. Ya Allah! Ya ampun, Mbak. Mbak. Mbak iki piye to malah tiba? Aduh. Kok anjlok gitu gimana sih, Mbak? Waduh. Wah, ngawuri istighfar, Mbak. Wah, kok malah melompat dari mobil. Oh ya. Ya Allah. Aduh. Aduh, ya Allah. Mbak, kita ke rumah sakit ya. Nggak apa-apa, Pak. Ini nggak seberapa. Loh, oh kayak gini kok nggak seberapa itu piye toh? Mbaknya itu melompat dari mobil dan jadinya kayak gini kok. Gimana itu mau bunuh diri namanya, Mbak? Istighfar toh, ya Allah. Kita ke rumah sakit, Mbaknya nggak usah mikir soal bayarannya. Terus itu beres, ya. Ke rumah sakit saja ya. Saya mau pulang, Pak. Jujur saya itu tidak tega dengan kondisi Mbak yang seperti ini. Tapi iya yo. Ya wis lah, saya manut sama Mbaknya. Tapi janji lo ya, jangan ngulangi seperti perbuatan yang tadi lo ya. Kalau ada masalah, kalau ada persoalan ngobrol, ngomong sama saya, sambil jalan, ya. Ya, ya wis. Ya. Awas. Ya. Mbak lukanya gimana? Beneran nih, kita nggak ke rumah sakit. Nggak apa-apa, Pak. Saya nggak apa-apa, nggak usah ke rumah sakit. Kita jalan aja ya. Itu ada kotak obat. Ya paling tidak lukanya itu diobati gitu loh. Ditutup biar nggak infeksi. Nggak apa-apa, Pak. Ini nggak apa-apa kok. Kita jalan aja ya. Ya wis, saya manut.
Tapi kita ngobrol terus ya. Sambil jalan kita ngobrol terus ya, Mbak ya. Bapaknya pasti udah biasa ya ketemu orang seperti saya ini. Maaf, Mbak. Gimana? Iya, buat bapak pasti sudah terbiasa ngadepin orang seperti saya ini. Orang gila kayak saya ini yang mau mati. Namanya juga sopir taksi, Mbak. Penumpang saya itu bermacam-macam. Ada perempuan yang menangis histeris, yang ternyata dia itu hamil. Dan pacar yang menghamilinya itu minggat. Ada sepasang suami istri yang berantem terus-terusan. Saya jadi nggak enak loh itu. Oh, ada juga Mbak. Anak kecil yang menjadi langganan saya. Alasannya itu sederhana dan miris. Orang tuanya itu nggak mau nganter dia. Ya, macam-macam, Mbak. Nama saya Rekso. Saya Dia, Pak. Oh, Dia. Nah, itu nama yang persis seperti anak kecil yang tadi saya ceritakan, Mbak. Namanya Dini. Dia itu sejak PAUD sampai ya nggak tahu sekarang sekolah di mana. Itu saya terus yang nganter. Kemana-mana saya anter. Pokoknya macam-macam lah penumpang saya itu, Mbak. Namanya rezeki itu kan nggak tahu ya. Itu kan yang menentukan Tuhan, toh, Mbak. Kita ini cuma punya kewajiban untuk terus berusaha dan bekerja keras. Meskipun sepertinya pelanggan saya itu banyak. Tapi kan ya nggak tiap hari mereka itu numpang taksi saya, toh, Mbak. Ada saja saat-saat yang blong gitu. Tidak banyak penumpang. Apalagi sekarang ini kan saingannya semakin banyak. Yang online-online itu loh, Mbak. Itu tangannya kenapa? Itu bekas luka yang tadi ya? Ini enggak, Pak. Ini udah lama. Dulu saya pernah mencoba motong lengan saya sendiri. Sayangnya laki-laki sialan itu tahu. Mbaknya ini gimana toh? Kok sayangnya toh? Mestinya mbaknya itu seneng ada orang yang nulungin Mbak. Bersyukur, alhamdulillah, kok malah sayangnya. Gimana ya, Mbak? Wah, Jen. Enggak, Pak. Bapak enggak tahu. Saya sudah enggak kuat lagi. Saya mau mati saja, Pak. Saya enggak kuat hidup kayak gini terus. Pak, bapaknya sudah punya anak? Maaf, gimana, Mbak? Saya punya anak kembar. Namanya Rona dan Roni. Wah, kembar dampit itu kalau orang Jawa bilang. Pasti seru rumahnya. Namanya lucu-lucu lagi. Harusnya mereka sudah masuk PAUD sekarang. Tiap sore saya ngebayangin jalan bersama, keliling komplek, menjajanin mereka, piknik di taman, anak-anak yang sayang sama ibunya, menjadi pelengkap keluarga kecil kami. Mbak Tia. Kalau saja mereka ada, mungkin saya akan merasa lebih hidup.
Suami saya akan mencintai saya dan keluarganya tidak akan menghina saya. Mbak, Kenapa cuma saya yang disalahkan, Pak? Kenapa mereka menghina saya? Seakan-akan saya tidak mau juga mendengar tangisan kecil mereka, Pak. Kenapa saya? Pak, nanti depan belok kiri ya. iya. Mbak, nggak apa-apa. Saya, Ya, maksud saya, jujur saya ikut berduka atas cerita-cerita Mbak Tia tadi itu. Saya hanya tidak bisa membayangkan bagaimana semua itu bisa terjadi. ini udah biasa, Pak. Ini realitas saya. Mereka selalu punya cara buat saya menderita. Suami dan keluarganya yang iblis itu. Ya Allah, astagfirullah Mbak. Mbak nggak boleh ngomong begitu. Mbak ini perempuan. Perempuan nggak boleh ngomong begitu Mbak. Ya Allah, astagfirullah. Dari mereka saya jadi tahu kalau luka bengkak itu bakal awet selama 3 hari. Kanan, kiri, sama aja. Kadang mertua, seringnya suami. Kayak mainan saya, Pak. Nggak ada harganya. Tetangga juga sama aja. Mereka cuma bisa berpura-pura nggak tahu. Mana ngomongin saya di belakang juga. Saya lagi yang kena. Makin habis saya, Pak. Saya nggak kuat, Pak. Awalnya saya mendiamkan semua yang terjadi sama saya. Mereka semua bilang, ini biasa, namanya juga rumah tangga, pasti ada suka dan dukanya. Saya cuma pingin agar rumah tangga kami bertahan. Saya buta sama ini semua, berharap nanti dia bakal berubah. Tapi makin lama, makin biadab mereka semua. Saya sudah habis, Pak. Sudah nggak ada apa-apanya lagi. Uang, karir, teman nggak punya saya, Pak. Mau lapor ke siapa? Kemana? Saya selalu mendoakan dalam hati. Saya sangat berterima kasih sekali dengan suami saya yang penuh kasih sayang itu. Sang pemberi kebahagiaan dan pengalaman baru, saya selalu mendoakan dia, Pak. Saya selalu mendoakan semoga ia diberi semua yang ia mau. Diberi istri yang bisa beranak, bukan mandul seperti saya. Istri yang rela dicinta sepuasnya, bukan yang lemah kayak saya. Bukan yang aib kayak saya. Saya capek, Pak. Saya mau pulang. Pulang? Mbak yakin mau pulang? Mbak nggak takut? Saya nggak takut, Pak. Saya cuma nggak tahu mau kemana lagi. Saya sendiri di dunia ini. Bagaimana kalau kita ke kantor polisi, Mbak? Kita bikin laporan. Makasih ya, Pak, sudah bantu banyak malam ini. Tapi saya harus pulang. Saya masih harus mengejarkan sesuatu. Kalau Mbak saya antar pulang, itu sama aja dengan saya ngebunuh Mbak.
gimana toh? Nggak apa-apa, Pak. Saya sudah ikhlas. Mungkin ini sudah jalan hidup saya sampai di sini ini. Pak, nanti kalau ketemu orang seperti saya, tolong dibantu ya. Nanti lampu merah belok kiri ya, Pak. Saya turun di sebelah sana aja ya, Pak. Iya. Mbak, sudah sampai. Terima kasih, Pak. Tapi saya hanya punya segini. Sudah, Mbak. Nggak usah. Saya ikhlas. Terima kasih, Pak. Pak, nanti kalau ketemu orang seperti saya, tolong dibantu ya. Kosong, Pak.